Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang diagram hubungan antar entitas atau yang sering disebut dengan istilah ERD atau Entity Relationship Diagram, yang mana pada materi kali ini kita akan memahami bentuk dari diagram entitas, baik di sini berupa simbol atau notasi dari entitas, atau atribut dan elemen-elemen yang terkait, dan memahami hubungan antar entitas serta membuat diagram keterkaitan hubungan antar entitas. Apa itu Entity Relationship Diagram atau ERD? ERD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar yang mempunyai hubungan antar relasi, yang mana ERD juga digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Pada dasarnya ERD ini adalah semacam sketsa atau sebuah sketsa yang memvisualisasikan atau menggambarkan keterkaitan antara entitas yang satu dengan entitas yang lainnya. Dengan adanya ERD, seorang perancang atau seorang perancang desain dari sebuah basis data dapat mengekspresikan struktur logis dari sebuah basis data dengan sederhana dan jelas. Di dalam ERD ini ada 3 bentuk mendasar yang sering digunakan untuk memodelkan sebuah ERD. Bentuk pertama yaitu persegi, yang mana simbol ini digunakan untuk mempresentasikan sebuah entitas. Terus yang kedua dalam bentuk elips, yang dimana digunakan untuk mempresentasikan sebuah atribut, dan garis untuk mempresentasikan sebuah relasi atau hubungan. Bisa kita lihat pada gambar ilustrasi model ERD entitas siswa, yang mana pada gambar tersebut di sini ada simbol persegi yang tadi kita sebut itu adalah sebuah entitas. Nah, pada gambar ini siswa ini menjelaskan sebuah entitas. Terus ada simbol yang kedua tadi dalam bentuk elips, ya, yang mana bentuk elips ini menjelaskan atau mempresentasikan sebuah atribut. Nah, jadi NIS, nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, nah itu adalah atribut dari sebuah entitas siswa. Berikut simbol atau notasi yang sering digunakan di dalam membuat sebuah ERD, yang mana pada simbol tersebut ada bentuk persegi, ada bentuk elips. Di sini bisa kita lihat notasi atau simbol beserta fungsinya. Pada dasarnya di dalam membuat sebuah ERD, komponen atau simbol yang sering yang kita gunakan itu yaitu simbol entity atau entitas, simbol atribut, dengan simbol relasi. Selanjutnya kita akan membahas apa itu entity atau entitas. Entity atau entitas adalah kelompok orang, tempat, objek, kejadian, atau konsep tentang yang kita perlukan untuk mengambil data dan menyimpan data. Entitas juga sebagai sebuah objek yang dapat dibedakan dari
objek lainnya dengan diwujudkan dalam basis data. Misalnya data siswa, guru, kartu OSIS, buku tulis, dan lain-lainnya. Selanjutnya atribut adalah elemen yang dimiliki entitas yang berfungsi mendeskripsikan karakteristik dari entitas. Dalam kata lain, atribut itu memberikan informasi lebih rinci tentang jenis entitas. Contoh, kita ingin menentukan atribut dari sebuah entitas. Nah, entitas siswa itu memiliki atribut, contohnya nama, NIS, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, dan lain-lainnya. Pada materi sebelumnya kita juga sudah membahas tentang jenis-jenis atribut. Contohnya ada yang namanya atribut key, ada yang namanya atribut simple, atribut multi-value, atribut composite, dan atribut derivatif. Selanjutnya, relationship atau hubungan adalah hubungan yang terdapat di antara satu atau lebih entitas. Misalnya hubungan antara entitas siswa dan mata pelajaran. Nah, di sini bisa kita lihat simbol yang digunakan untuk relationship, ya, simbol decision, ya, seperti simbol decision. Di sini bisa kita lihat keterkaitan antar entitas, bisa dilihat pada gambar di mana ada entitas siswa dengan entitas pelajaran, di mana entitas siswa mempunyai relasi dengan atau mempunyai hubungan dengan entitas pelajaran. Relasinya itu di sini yaitu siswa mempelajari pelajaran, atau contoh lain hubungan antara entitas guru dengan mata pelajaran, di mana hubungannya yaitu guru mengajar mata pelajaran. Itulah gambaran antara keterkaitan antar entitas. Di dalam dunia pemrograman, IRD ini bisa diibaratkan dengan sebuah algoritma yang mana harus dibuat sebelum melakukan coding atau pengetikan kode-kode pemrograman, termasuk di dalamnya untuk membangun sebuah basis data. Sebenarnya ada beberapa tahap yang harus kita lalui sebelum kita membuat IRD. Yang pertama, kita memastikan dulu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Terus menentukan atribut-atribut dari setiap entitas, menentukan atribut primary key dari setiap entitas, menentukan relationship antar entitas, menentukan atribut-atribut dari setiap relationship, itu sifatnya sebenarnya jika ada. Terus menentukan kardinalitas dan menentukan participation constraint. Itu tahap-tahap yang kita lalui di dalam membuat IRD. Nah, ada tahapan yang kedua yang sering disebut dengan istilah tahapan desain fisik atau metodologi IRD. Yang pertama itu menentukan entitas, menentukan relasi, gambar IRD, isi kardinalitas, menentukan kunci utama atau yang sering disebut dengan istilah primary key, menggambar IRD berdasarkan kunci,
menentukan atribut, pemetaan atribut, gambar IRD dengan atribut, dan memeriksa hasil dari IRD yang sudah dibuat. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.